Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua. Oke, kali ini kita masuk pada salah satu materi uji hipotesis, yaitu uji T berpasangan atau Varied Simplicity Test, yang nantinya kita akan coba lakukan menggunakan bantuan program SPSS yang saya gunakan versi 22. Sebelum ke cara menguji Varied Sample Test ini menggunakan SPSS, kita akan coba kembali kepada apa itu uji T berpasangan. Secara prinsipnya, Varied Sample Test ini kita membandingkan dua data. Bedanya dengan independen itu datanya berpasangan ya, sesuai dengan namanya. Pertama, ini memang biasanya sering digunakan untuk jenis penelitian yang sifatnya eksperimental. Dari data awal kita punya data pretest. Nah, setelah data pretest ada, peneliti biasanya melakukan suatu perlakuan atau treatment. Setelah treatment diberikan, peneliti kembali mengambil data atau melakukan suatu tes tertentu, yaitu post-test. Jadi di sini sudah ada dua data, yaitu pretest dengan post-test. Nah, yang dimaksud dengan data berpasangan adalah adanya data pretest dan ada post-test. Ini data pretest dan data post-test. Secara prinsip analisis data, peneliti ingin mengetahui apakah terjadi perubahan data pretest ke post-test secara signifikan. Yang dimaksud dengan perubahan data pretest ke post-test yaitu membandingkan data. Data yang dibandingkan adalah data pretest dengan data post-test. Nah, hasil dari pengujian ini, dari perbandingan antara pretest ke post-test, nantinya akan menjadi suatu acuan keputusan. Ada dua keputusannya, yaitu pengaruh signifikan dan pengaruh tidak signifikan. Karena seringkali di jenis penelitian eksperimen ini biasanya digunakan nomenklaturnya pengaruh, ya, pengaruh signifikan, pengaruh tidak signifikan. Jadi hasil dari keputusannya adalah dua ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada pengujian. Data yang disiapkan seperti biasa, ini saya sarankan di Excel ya, telah di input di Excel agar mudah nanti kita input ke SPSS. Ini sudah saya input SPSS untuk Varied Sample Test. Input data yang digunakan adalah input data yang pertama, yaitu input data satu baris, itu satu data. Ini data pretest, ini data posttest ya. Jadi hanya satu data, bukan input data yang kedua, yaitu satu baris lebih daripada dua data seperti ini. Oke. Setelah datanya diinput, kita bisa langsung melakukan uji Varied. Saya akan hapus dulu ini. Oke, kita coba ya. Menunya ada di Analyze, Compare Mean, ya, perbandingan rata-rata, ada Varied Sample Test. Kita masuk ke sini. Nah, kita masukkan. Oke. Bisa diklik di angka 1 ini. Kalau misalkan data post-test itu lebih besar daripada pre-test, kita bisa switch atau kita tukar post-test jadi ke variabel 1 dan pre-test ke variabel 2. Bisa kita pencet tanda panah ini, ya, yang 2 ini, panah kanan kiri. Jadi tertukar ya, ditukar, di switch variabel 1-nya jadi post-test, variabel 2-nya jadi pre-test. Kalau post-testnya lebih besar, karena secara rumus variabel 1 itu dikurangi oleh variabel 2. Kita klik OK. Tiga output, tapi kita cukup fokus ke output yang ketiga ini. Output yang ketiga, kita lihat di file materi uji T berpasangan. Di sini saya sudah coba jelaskan ada dua nilai yang bisa menentukan pengaruh signifikan atau tidak secara uji hipotesis, yaitu nilai T. Ini adalah T hitung ya, yang biasa disebut T hitung, dan ini nilai signifikansi. Nah, secara keputusannya ini saya tambahkan di sini. Ini saya tambahkan juga mengenai
menggunakan T hitung dan menggunakan signifikansi, nilai signifikansi. Nah, mungkin pembahasan ini nanti akan coba saya bahas di video tersendiri ya. Nah, jika keputusannya ini nilai T-nya kita harus masukkan, karena ini menggunakan uji T, dan juga signifikansinya tentunya kita masukkan. Kalau misalkan signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh signifikan. Tapi kalau nilai signifikansi ini lebih besar daripada 0,05, maka dinyatakan pengaruhnya tidak signifikan. Ada di keterangan yang selanjutnya, yang ini ya. Kalau signifikansinya lebih besar daripada 0,5, dinyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Tapi jika signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka dinyatakan pengaruh signifikan. Oke, jadi untuk keputusan cukup sampai di situ sebetulnya ya. Akan tetapi saya selalu menyarankan untuk output SPSS itu yang output seperti ini ya, output seperti ini saya sarankan ini ditempatkan di lampiran. Untuk di bab 4 saya sarankan rekan-rekan dapat membuat suatu tabel yang sederhana yang isinya harus ada T hitung ya, T hitungnya persis angkanya dari output 2,656 ini diambil dari output ini, dan juga signifikansinya 0,016 ya, sama dengan yang ini. Keputusannya pengaruh signifikan ya, karena signifikansinya lebih kecil daripada 0,05. Buat saja tabel sederhana, masukkan hipotesis, kriteria keputusan, dan juga keputusannya. Keputusannya persis dengan yang sebelumnya kita bahas. Oke, jadi intinya untuk pada sampel t-test sampai di situ. Jadi rekan-rekan silahkan mencoba melakukan analisis pada sampel t-test dan coba menuangkannya juga menjadi bentuk tabel yang sederhana ya, agar lebih mudah untuk diinterpretasikan. Saya rasa itu untuk pembahasan materi UJT berpasangan atau pada sampel t-test menggunakan SPSS. Semoga video ini bermanfaat. Saya yakin rekan-rekan bisa melakukannya. Semoga dapat dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.